Saudari dan saudara, vaksin COVID-19 sudah mulai diedarkan. Indonesia adalah salah satu negara yang merespon dengan cepat dan menyuntikkan vaksin COVID-19 tersebut. Harapannya bahwa negara tercinta kita segera lepas dari belenggu. Sebagai barang baru, vaksin COVID-19 ini mendatangkan kontroversi. Sebagian orang setuju, sebagian orang menolak. Mereka yang setuju dan menerima penggunaan vaksin COVID-19 ini berharap bahwa vaksin ini akan memberikan harapan, membuat kita bisa memandang ke depan dengan penuh harapan bahwa kita berkat bebas dari COVID-19 akan menyongsong masa depan yang lebih baik. Sedangkan mereka yang menolak penggunaan vaksin COVID-19 ini mencurigai bahwa pemanfaatan dan pengedaran vaksin COVID-19 diboncengi dengan kepentingan sosial, politik, dan ekonomi. Kecurigaan mereka yang tidak lepas dari self-interest ini menunjukkan bahwa mereka lebih suka terbelenggu, dan dengan demikian membuat orang lain juga tak terbebaskan. Jauh-jauh hari sebelum vaksin COVID-19 ini digunakan, sudah ada salah satu cara yang efektif untuk menghadapi COVID-19, yaitu terapi plasma konvalesen. Metode ini ketika diperkenalkan dan mulai digunakan juga mengundang kontroversi. Sebagian setuju, sebagian menolak. Mereka yang menolak khawatir bahwa penggunaan terapi ini akan membuat kepentingan politik dan ekonomi mereka tidak tercapai. Demikian isu yang beredar bahwa ada sekelompok orang tidak menyukai penggunaan metode ini karena merugikan kelompok mereka. Saudari dan saudara, sejak zaman dahulu sampai sekarang, manusia memang pandai menemukan alasan untuk tidak dibebaskan dari zona nyaman. Mereka lebih suka terbelenggu. Demikianlah yang terjadi pada zaman sang guru kehidupan berkarya di dunia ini. Pada suatu hari, dia masuk ke sinagoga pada hari Sabat, dan di situ menjumpai ada orang yang mati sebelah tangannya. Dia memandang orang itu dan kemudian berkata bahwa dia diampuni dan disembuhkan. Dan memang orang itu kemudian sembuh dari sakitnya. Sekelompok orang Farisi yang juga ada di dalam sinagoga itu mulai berhati panas dan mereka meninggalkan sinagoga itu karena menganggap yang dilakukan oleh sang guru kehidupan itu melanggar hukum, melanggar aturan agama, terutama aturan hari Sabat. Dan mereka keluar dari sinagoga itu dan bersama-sama dengan kelompok kaum Herodian merancang pembunuhan terhadapnya. Saudari dan saudara, rupanya memang tidak mudah menolong orang, misalnya melepaskan mereka dari belenggu, karena itu bisa mengundang banyak reaksi. Ada yang setuju dan menerima, tetapi ada yang menolak dan membenci. Demikianlah yang terjadi. Jadi kita seringkali menghadapi suatu ironi bahwa ketika Tuhan berusaha untuk membebaskan manusia dari belenggu, justru ada sekelompok orang yang ingin membelenggu dirinya dan sesamanya. Contoh yang sangat konkret kita jumpai sekarang adalah penggunaan vaksin COVID-19 ini, yang sesungguhnya memberikan pengharapan, memberikan kebebasan, memberikan penyembuhan, bahkan bisa membebaskan orang dari kematian. Sedangkan usaha Tuhan itu sudah begitu bagus, tetapi manusia masih juga belum bisa menerimanya.
Jadi ketika sebagian orang yang sakit dikuasai oleh COVID, kekhawatiran, ketakutan, dan lain sebagainya, dibebaskan dari belenggunya dengan penggunaan vaksin COVID-19, justru ada orang yang menjadikan dirinya dan kelompoknya sakit. Itulah yang terjadi, fakta di lapangan. Sungguh menyedihkan bahwa ketika orang-orang yang sakit itu disembuhkan, dibebaskan, kita menemukan orang-orang yang sehat justru membuat dirinya menjadi sakit. Ketika orang lain dibebaskan dari kematian, mereka justru menyuntikkan virus yang mematikan di dalam dirinya. Minimal mati rasa dan mati simpati terhadap usaha pemerintah untuk melepaskan rakyat dan bangsanya dari belenggu.